ibu. Gue nih ngapain? Main gitar dong. Lagu gitar. apa tadi? Lah ibumu ibu GJLS. Nggak. Tuh kuncinya nih. Apa? M, B, G. Nggak ada. Kunci M nggak ada. Kunci M nggak ada. M nggak ada? Kagak ada. kunci Minor M. Kagak ada. B-nya? Binor. G-nya? Gitu. Gitu-gitu aja Tat, kita Tat. Masya Allah. Enak nih hari ini. Auranya adem gitu. Kenapa? Ada Ustadz kita soalnya. Ya Ustadz sekarang sibuk banget Tat. Ya setiap buka YouTube ada Ustadz lagi. Bener. TV ada Ustadz lagi. Bener. Semuanya dia. Ya saya lagi duel jadwal emang sama Letkol Teddy emang. Aduh sibuk-sibuk. Akhirnya bisa aja kita dapat mentahannya doang nih, sisa-sisaan doang. Alhamdulillah. Ceritanya udah banyak di sana. Iya, jadi Kita mungkin ngulik apanya lagi ya? apa ya? Tadi jalan ke sini macet, Tat. Terlalu simpel. Udah terlalu banyak yang nanyain soal itu ya. Lo nggak tahu kan peliharaan binatang apa di rumah Ustadz? Peliharaan? Tanya aja. Ada nggak? Tat? Ada peliharaan? Jangan tanya. Tahu Sultan Dubai kan? Tahu. Apa itu? Tahu Sultan Dubai itu mainannya itu macan. Macan. Iya. Singa. Singa bener. Elang. Iya. Nah, kebetulan anak gue melihara semut. Namanya Gagak, dikasih nama Gagak. Gagak. Semut Anak gue semut ditaruh gini, katanya lihat manggil gue kan buya lihat nih Buya. peliharaan aku namanya Gagak. Lihat apaan semut. Ternyata dia peliharaan kecil-kecilan ya. Semut Itu katanya. kagak bisa dirawat sampai gede itu. Iya. Segitu doang berarti. Tapi peliharaan favorit dulu gue ikan lohan gue paling favorit gue Main tuh. lohan, Tat, dulu. Gue ampe impor dari Thailand. Nah. Jualan gue di marketplace rame dulu. Rame lohan dulu. Lohan dulu, iya. Yang jenong kan? Bener. Iya. Amper impor dari Thailand. Itu di barengan cupang Blue Rim tuh yang kemarin rame Oh, tuh iya, pas Blue lagi Rim. Covid Iya, tuh. iya. Iya. Ya. Yang ini apa tuh? Apa sih namanya kalau itunya? Apa? Ngejeberin. Apa Slayer. namanya? Medok. Apa? Buntutnya itu apa sih namanya? Buntutnya. Ada namanya itu. Apa gini-gini apa lu? Ya kayak musir. Musir apa? Ada buntutnya. Lu tuh ngedayung namanya. pelan-pelan ya? Iya. Ngedayung pelan-pelan. Iya, Kalau Blue di Rim, Jakarta Blue Rim. bilangnya ngejeberin. Ngejeberin ya, ngejeberin kayak egol-egol. Burung dara, ikan cupang, Kucing? kucing. Terus apaan lagi yang biasa kita umum tuh melihara? Jerapah? Iguana. Kok normal tuh jerapah? Normal jerapah. Lah. Semua rumah juga ada jerapahnya. Iya. Itu normal. Normal. Rumah mana silingnya panjang? Mau taruh palanya. Tiba-tiba ke toko mau beli makanan jerapah dong. Merek Whiskas. Kalau kita lagi di pecel lele itu ada jerapah lewat. Minta bang. Lumrah. Gesek-gesek kaki ya kan ya. Tapi banyak dari sini nih. Kita lagi makan. Tapi gue pernah dakwah ke India. Nah, Oh iya. dia seru nih. Di India itu manusia tuh hidup berdampingan sama binatang. Oh iya. Macem-macem. Iya. Gue pernah nih lagi mau datang ke jalan ke masjid. Datang gitu hewan kira apa lewat nih sekitar di gue nih. Nih di Ate nih lewat depan Ya. gue apaan coba lo Apa? pikir yang lo tebak apaan? Ya paling sapi. Sapi lah. Banteng. Masa banteng? Gue liatin lagi, gue bilang bukan kali itu kebo kagak banteng bulan yang begini kayak Chicago Bulls. Banteng, kata orang sana juga. Gue tanya. Normal di sana. Normal di sana banteng. Normal tuh. Normal ada banteng. Kadang-kadang burung merak di depan masjid gitu. Iya. Bener deh. Terus mana sendal kita lah begini beraknya lagi Iya. deh. Mana sendal kita ya? Nah di sana kan ada hukumnya tuh kalau misalkan binatang, kita ngambil binatang atau ini bisa dipenjara tuh. Oh iya. gitu. Di sana Iya. tuh. Jadi dibiarin aja. Iya, ada burungnya juga cakep-cakep kata teman kita yang doyan burung nih. Hah? Dia bilang katanya, "Nih kalau kita ambil nih burung nih, sebiji aja nih. Ini bisa dapet tiket PP nih katanya mahal nih di Indonesia katanya." Jadi kayak burung-burungnya kayak burung-burung warna-warni gitu, keren burungnya dah. Oh. Cuma gue gak ngerti aja burung. Terus apaan lagi ya? Monyet di atas genteng masjid mah biasa. Iya, monyet Kadang banyak. turun, itu mah Ngambil ada. HP juga udah sering. Cuma kan kalau di sana kan orang India kan dia mendewakan banget sapi. Gitu. Iya, Kalau kita betul. misalkan lagi naik mobil, dia lewat kita harus berhenti tuh. Oh, itu Kadang diam sapinya. Iya. Nah itu kita yang mobil itu pasti langsung bilang, ayo jalan-jalan. Ya, gitu, itu jadi juga harus tunggu. sopan ya kan kayak Iya. tolong sih. Telat saya telat. Pokoknya sama binatang deh ini banget Iya, dah. iya. Sama deket banget nih. Misalnya kayak kita hidup sama binatang Berdampingan aja gitu. aja Berdampingan jadinya. aja udah. Oh, dan binatangnya juga biasa aja sama orang jadinya ya. Biasa aja tuh gue ngeliat burung Angry Bird juga sama burung pelatuk tuh gue ngeliat tuh.
Oh, Woody Woodpecker. Woody Iya, Woodpecker. Woody Woodpecker. Woodpecker. Cuma kan Woody Woodpecker yang gue tahu di film kan kayu. Iya, kayu. Iya. Dia cuma di kaca masjid, Aduh. gini-gini, tok 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 tok. Gue bilang bunyi apaan nih, tok 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 tok. Kenapa lo kaca? Gua bilang. Orang mah di kayu ya, dia di kaca gini, tok 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 tok. Oh ini dia nih Woody Woodpecker ya. Sama Angry Bird. Angry Bird tuh yang Angry Bird tuh. Jadi emang kayak dia kayak orang marah-marah gitu, kayak burung marah-marah. Tapi sore doang deh, waktu asar mau maghrib Marah-marah tuh. tuh gimana sih? bunyi. Oh gitu. Rame-rame dia. Nah, perawakannya persis tuh kayak Angry Bird itu tuh. Yang merah. Iya, kayak yang gitu. merah. Pokoknya berantem kayak orang Berisik, berantem dan berisik. berisik Angry Bird dibilang. Itu lagi debat itu kayaknya, debat ya. Debat Gua nggak apa? milih itu, gua nggak milih itu. debat. Hai. Tadi sampai India ya Tat ya? Itu apa ceramahnya? itu Iya. paling jauh di mana, Tat? India, India. Singapura, Malaysia cuma negara-negara Asia lah, baru Asia lah. Asia, main Asia ya. Waktu tahun 2021 pengen ke Amerika, cuma bisa di reject. Kamu temennya Amroji ya katanya gitu. Aduh, kena tuduh. Harusnya pakai baju hip hop. Iya. Harus nyamar dulu bilang harus gua Tat. Bener, kalau ke dolar. gitu ya kan. Kamu nama, eyo. Gitu, percaya orang. Enggak, gara-gara gue disangka pengen kerja katanya di sana. Iya, Kamu mau kelihatan ya. ngapain? Saya bilang mau dakwah. Harusnya kamu jangan pakai visa ini. Kamu visa Aduh, salah ngomong pendakwah sih. gitu. Terus gimana? Kamu mau kerja kan di sana? Enggak kerja. Kalau kamu mau liburan atau mau apa harusnya ajak istri dong. Kamu kan punya anak. Kalau kamu sendiri ya kata dia janggal lah. Ya. Ya akhirnya di-reject, dikasih surat pink gitu. Akhirnya gara-gara itu langsung nikah. Itu betul. Kagak udah Simpel gitu. banget. Lumayan waktu itu daftarnya tuh sekitar hampir 3 juta tuh. Nggak iya. dibalikin duit kita tuh. Angus tuh gitu aja. Iya, makanya kaya tuh Amerika. Bisnisnya gitu kali dia tuh. Oh perkara itu ya. Jadi Iya. ya. Gitu. Jadi kalau di-reject, udah duitnya angus kita Iya, tuh. banyak yang di reject. Kalau Rais mah lolos ke Amerika karena emang hidup dia Amerika banget. Amerika apaan? Gue di Singapura ditahan di imigrasi gue. Iya, emang. Di Singapura ditahan di Iya, imigrasi kenapa? gue dari Batam. pakai kapal feri waktu itu. Ya. Sampai sono. Terus kan baru pertama kali dalam hidup gue keluar negeri. Dan demi Allah bahasa Inggris gue jelek jujur. Udah deg-degan nih. Kalau misalkan ngajak ngobrol kayaknya gue ngangong doang nih. Iya. Udah rombongan bilang, "Tolong jangan ninggalin gue, tolong banget nih gue nggak ngerti." Iya. Nyampe imigrasi, ngetap apa ya? Yang kata ada pintunya gitu, mau ngetap. Gue kayaknya mukanya bingung sendiri, teman-teman gue udah pada lewat. Iya. Nah orang imigrasi kayak curiga. Ini bocah timur ngapain Sendiri nih? nih. Iya nih. Ya kan? Hei, yuk, come. Here. Disuruh masuk ruang imigrasi. Udah deg-degan nih sendirian ya kan. Wah, ntar ditanya-tanyain lagi nih sama orang imigrasi nih pakai bahasa Inggris. Gue taunya cuma ayo no gitu doang. Aku mau thank you. Iya. Habis itu baru ditanya pakai bahasa Melayu untungnya. Oh, iya, Iya benar. mainan lo ranah lo kan. Iya, ranah gue. Untungnya nonton Upin Ipin tamat ya kan. Iya. Keluarin skill gue di Amat situ. deh. Iya. Nggak ada yang kelewat tuh. Iya, 2, 3 gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol Blab, ternyata blab. ditanya-tanya di sini mau ngapain? Bilang mau liburan, berapa hari day trip. Udah untungnya dikasih tahu kalau ditanya ntar bilangnya day Liburan, trip. day trip. Iya. Oh, sama siapa? Sama rombongan. Apa sendiri? Sama rombongan gini-gini. Bawa duit nggak? Bawa. Tapi jujur kagak bawa. Karena gerak-gerik lo mencurigakan. Iya. Kagak ada. Mungkin- Kayak bingung gue Oh nih. iya, kan orang imigrasi Singapura pasti ini penyeludup iPhone condet. Kelihatan. iPhone condet. Gitu. Kayak gue jujur gue deg-degan gue kalau keluar negeri. Sumpah takut gue. Tapi itu ya terakhir lo ke Singapura itu ya. Singapura doang gue keluar negeri dah. Belum keluar negeri lagi gitu. Takut gue. Kalau berarti Ustadz kalau misalkan keluar negeri udah sendirian aja gitu. Kalau yang waktu Singapura pertama kali sendiri itu. Pertama kali keluar negeri juga Singapura. Sendirian tuh. Iya, ada kita undangan, ada teman kita jadi buka usaha money changer di sini. Terus dia nikahin anaknya di Singapura, diundang tuh beliin tiket segala macem. Terus nikahin anak, ya nggak mau rugi juga sih sekali 4 biji langsung. Nikah 4 biji Langsung dibarengin. ya, barengin ya. Karena kan mahal kalau di sana kan. Nah dia pernikahannya antar sepupu tuh. Warga negara Singapura tapi peranakan India gitulah. Laminannya panjang berarti tuh, kan ada 4 pasang. Iya, Salimannya bener, 4 iya. biji. Berarti salimannya 4 panjang biji tuh. begini. Belum mertua-mertuanya di sana-sananya. Jadi kayak rame. Iya, Banyak banget ya berarti ya. Kalau sendiri boncos juga Iya. duitnya. Langsung 4 orang deh. Fotografernya white tuh, harus white banget. Iya. Kamera wet. Kurang rapet. Beda-beda orang. Cuma gedeknya kayak flexing gitu. Dijemput sama dia pakai Alphard gitu kan. Dia flexing. Mana bagusan negara kamu apa ini? Nice. Gue bilang
bayi bengong juga tahu jawabannya. Gue bilang, kenapa lo tanya begini? Gak usah pakai begini. Iya, gak usah lo tanya dah. Gue bilang, ya jelas negara lo lah. Iya, Pamer-pamer mobil gitu mereka ya. Iya, ngasih tahu gitu gimana Alphard, orang ada Indonesia ini, gitu. Diajak makan lah tuh gue ke, lu makanan apaan? Gue kan agak demen makanan India gitu kan. Oh, makan restoran India. Baru tuh gue ngeliat pertama kali tuh orang makan tuh kayak sistem tos. Jadi begini makan. Oh iya, langsung gini ya. Begini dia. Dia itu yang lu tau gak sih nasi kebuli yang biasa kita habis maulidan Ya, tuh, ya, yang satu gede. nampan itu 3-4 orang kan kalau kata pengurus masjid ini 3-4 orang Iya, ramean. sendiri dia sendiri? Seporsi sendiri. Gini ya. Iya begini digini-giniin, ini kayak di meja gini kan ada plastik tuh biasanya Yeah. tuh kan. Nasinya diiniin aja sama dia digini-giniin nasi biryani kan. Oh iya dicampur. Lu Kayak tayamum jadinya begini deh. Oh, kalau kayak gini beres makan nggak boleh gerak dong, terpecah ya kan? Iya. Mas kayak maskeran ya. habis makan nggak kenal aja kita. Makan baru gue liat, wah gila orangnya makannya banyak banget asli. Porsi segitu Ah, dia. Segitu kayak porsinya Jackson, dia. Jackson kan makan yang langsung Oh, Jackson. segenggam Iya, gitu ada kan. kita komik namanya Jackson. Dia Dia makan nama itu- suapannya suapan baladewa namanya. Udah gini nih, tak. Segini dia makannya. Nah terakhir dia makan tangannya udah segini nih. Oh, ini lauk. Lauknya ini. Lauknya tangan juga. Crispy soalnya. Terus keliling-keliling masjid, Nah, dilihat tuh itu perbedaan masjid-masjid di Singapura ya. Indonesia sama Singapura. Coba Kayak dia apa bedanya Tata? dari toilet aja udah pakai shower dia. Kan Waktu niatnya udu, jadi mandi. Waktu itu 2016 ya. Waktu itu dia 2016 ya. Ya. Udah pakai shower terus kayak minum pakai apa tuh namanya kayak mesin air minum yang free Oh, gitu. yang free. Udah Oh, tuh yang yang free ada flow. dingin Iya. gitu segala macem udah standar kayak gitulah. Terus ada yang hotel yang salah satu masjid tuh kayak hotel mulia depannya mewah banget. LED segede, pokoknya mewah banget lah. Ditunjukin dengan bangga gitu kali. Iya. Dia bilang gimana mau diadu sama Masjid Ali Ikhlas nih. Gitu. Masjid Ali Ikhlas ini nih wah susah juga dia bang. Iya deh, gue bilang cakep emang udah Cakep negara emang. lu udah. Gue bilang udah. Cuma ramenya kan tetap masjid Indonesia Iya, kan kalau rame. masalah nyaman-nyamanan hidup mah tetap Iya. Indonesia. Ate keluar negeri lu kemana? Lu kayak udah jauh. Wah, udah Eropa banyak lu ya? deh. Eropa alhamdulillah. Kemana kan. itu? Honeymoon ke Paris. Ke Paris Masya Allah. Terus ke Belgia. Belgia ya. Terus apa lagi tuh? Belanda, Jerman, Itali, sama Swiss. Hotel lo jalur darat ya? Ya, Namanya jalur ya. darat kan Itu darat dekat-dekat semua tuh. Dekat-dekat situ. Berapa hari tuh total tuh? Total tuh 11 hari. 11 hari ya? Oh, Ya, alhamdulillah ya. Pernah lah yang penting ya. Gue ngeliat di Paris tuh ada gantungan kunci Nabi Adam gitu kan. Itu benar Apple-nya. Ada yang kecil itu baru gantungan kunci. Kalau yang gede itu benar Apple-nya. aja Gantungan udah. kunci Nabi Adam. Jangan gantungan Gue kunci. kagak tahu. Jangan gantungan kunci Gede Nabi banget, Adam. Bang. Gede kan gantungan kunci Nabi Adam. Gantungan kunci Nabi Adam. Lah Monas juga Monas Nabi Adam dong. Gue tuh, gue liat kan Eiffel, gue cari tuh mana sambungan motornya. Kata gue, tuh motor Nggak tinggi gede. sebenarnya sih Teh? Sama Monas? Oh, tinggian Eiffel. Tinggian dia? Iya. Oh. Cuma kan kalau Monas kan ada emasnya dalam. Iya, kalau di Jadi di sana atasnya. Kalau di sana kan bukan mbak. itu dia. Asik deh. Itu dia. Asai. Kan bisa ada yang naik ke atasnya kan? Ada bisa. Kayak ke Burj Khalifa gitu kan, misalkan naik ke atas ada ya? Mereka ada yang kayak bisa apa sih kayak restoran gitu, dia paling atasnya. Oh, Jadi itu ada tempat kayak Monas gitu di atas. ada. Cuma kan ngapain kita dari atas ngeliat bawah? Ya kan ada enak tuh ngeliat bawah, ngeliat dari bawah ngeliat atas dong. Iya sih. Cuma kemarinnya lagi rame tuh gue lihat tuh di mana ya? Orang pada bikin konten di Eropa tuh ternyata banyak pecopet ya. Banyak. Kalau yang Paris banyak. Nah yang ini yang nawar-nawarin kayak gantungan-gantungan kuncinya itu bisa bahasa Indonesia ya kan yang viral-viral. Aku tahu Gitu. tuh. Ya kayak dia Prabowo boleh, Ya, ya, kayak Jokowi, gitu. boleh gitu. Dia nyebutin yang ininya presiden-presidennya pasti. Oh, kalau di Arab kan Jokowi, halal. Iya semuanya. Halal, Jokowi halal, Anies Thaiban. halal, Prabowo halal gitu. Oh, Iya kalau di Arab bener. sampai- Babi haram. Katanya. Sampai Iya. ada tuh di Madinah tuh di depan Masjid Nabawi itu ada tuh ubur-ubur ikan lele gitu. Iya, gue Pantunnya udah nyampe sono. niat banget, iya gue bilang Ubur-ubur niat ikan banget tuh lele. dia tuh ubur-ubur ikan lele, mampir le, kata dia gitu. Wah, gue bilang Mereka raap. riset, berarti riset ya Tat ya? Iya. Riset bos, dagangnya Riset, ya. bos. Lu tapi. Keren. Gue waktu itu pengen konten tapi nanggung lah gitu. Takutnya diduitin kan mereka kan intinya kita beli apalagi konten di Di banyak-banyak. video ya gitu ya. Oh, lu ngonten juga dari sana? Konten, gua konten-konten yang pindah-pindah negara. Swiss ya, yang datang ke tempat yang itu? Ah, Yang apa itu? Swiss. Kalau gua di Itlis. Itlis apa tuh, tempat apa tuh? Ya pegunungan Swissnya yang Yang itu. ada tempat syuting James Bond bukan?
Lah gua kagak tahu tuh, kagak ngoling gua dia soalnya. Kalau nggak dapat kolingan pagi. Intinya kan ada salju, udah masuk situ gua. Oh lagi winter ya? Oh ngerasain salju Kan loh ya? winter. Widih. Makanya nanti gua punya anak, nama tengahnya ada winternya. Iya. Oh kalau winter Kalau nggak itu. ber gitu, ada bernya. Bernya mah jangan, bernya jangan. Anak Indonesia main salju mah girang Nggak ya. girang, Tat. Iya benar Ya, benar. Bisa gue bawa ke Indonesia udah cair. Iya, Jangan, bener. air juga itu semua dari Tapi air. Mufid pesan, gua kasih nih Pit. Coba. Mufid, kok udah tanah-tanah katanya. Jorok Tapi banget. yang penting pernah ya tadi, yang penting pernah. Masya Allah. Pengalaman, tapi nanti netnya mau umroh juga gua. Masya Allah. Lagi nabung-nabung Tat buat umroh sama istri. Gitu. Tuh Is, tujuan tuh umroh Is, lo tujuannya. Nah, mau kemana lo? Ya mau kemana lo? Sini lo. Lu mau lihat bibir lo mau kemana arahnya? Mau kemana nih? Ayo mau kemana arah lo? Moteknya Ayo. kemana? Iya ini kacau deh Ustaz, kacau. Tapi tadi kan ngomongin soal Ustadz udah kemana-mana. Tapi tadi itu penasaran soal sebelum di Green Boy viral, kehidupan Ustadz. Iya. Dulu kalau bikin podcast udah dari awal Covid tuh, termasuk yang paling awal. Dulu ada namanya JBN. Cuma JBN. terlalu syariah namanya, jangan berhenti nakal. Oh, JBN, jangan jangan berhenti berhenti nakal. JBN. Lumayan dulu kayak Marcel gitu-gitu udah main ke tempat kita. Kesana. Udah banyak built-in brand dulu, cuma nggak jalan. Nah karena dulu itu yang megang itu kantor temen gue agency dia. Nah gue juga pertama kali itu juga digocek juga tuh sama temen gue. Katanya, kita bikin podcast sih. Gue bilang podcast apa? Jo lo dateng ya ntar sama Wancai, ada satu lagi Ambon. Udah lo dateng pokoknya ngapain sih? Udah ngobrol-ngobrol cerita-cerita aja. Pas gue dateng tiba-tiba udah godok, sudah gitu segala Set macam udah, kamera satu udah set setnya semua tuh. tuh. Gue bilang, udah lu duduk situ. Lah terus ngapain gue bilang? Udah ngobrol aja kata gitu. Bingung lu. Digocek, oh bingung gua. digocek. Bingung, udah begitu. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol di situ. Mulai dari situ terus di YouTube-nya Gopar Hilman tiap tahun tuh pas puasa dia ngundang gue mulu. Setahun pertama ngundang 1 kali konten, tahun kedua 2 kali konten. Pas tahun ketiga baru bikin 30 episode, 30 hari. Full tuh selama sebulan tuh. Sama tahun ini juga 30 episode alhamdulillah gitu. Jadi makin naik terus ya. Jadi sebelumnya berarti udah konten-konten juga ya Tat ya? Iya sama JBN itu. Ah. Tapi rata-rata gue ceramah-ceramah kayak ke kantor-kantor gitu-gitu ngisi di musola. Kan gue waktu akhir gue kerja di agensi itu jadi HRD gue 5 tahun. Jadi HRD. HRD-nya. Agensi yang tadi ngerjain lu. Iya, itu karena yang ownernya temen gue. Oh. Gitu. Terus gue bilang pas dia nawarin gue kerja situ, ya gue mau nerima. Tapi syaratnya gue semua karyawan harus gue ajarin ngaji. Karena gue sayang nih gue punya ilmu agama, kalau nggak gue ini, nggak gue asah istilahnya ntar hilang sayang. Gue bertahun-tahun belajar di pesantren kayak gitu kan. Ya udah akhirnya mau, ya udah akhirnya gue ngajarin ngaji. Itu dari 24 pegawai yang mau ikut ngaji 9 orang. Dari 9 orang, 8 orang belas gak bisa baca Quran tuh. Full, Yang satu juga nol udah banget nih. ngedet. Iya, 3 bulan kemudian alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran semua. Bisa, asal niat aja. Bener. Senin sampai Jumat. Jadi kita setiap kita habis zuhur kita ngaji fikih, kayak tata cara gimana mandi wajib, wudu yang benar, sholat. Habis asar baru kita Al-Quran gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, udah ngerasain ngajar-ngajar di musola-musola kantor, terus dimulai diundang-undang lah di kayak departemen-departemen kementerian kayak gitu-gitu. Ibaratnya job of air-nya ya. Iya, job of air bener. nih. Sampai dari yang kayak gitu sampai yang aneh-aneh ada juga. Nah, aneh-aneh Apa ini itu, nih Tat? kita cari. Tempat-tempat yang nih. aneh tuh. Jadi pernah ada orang dia jadi ceritanya kerja di satu perusahaan. Perusahaannya ini mau mengembangkan ekspansi ke negara Thailand. Oke. Dia pengen ditempatin di sana untuk Iya. ngasih training segala macam. Bosnya dia non muslim. Kata bosnya kalau kamu mau saya pindahin ke sana, kamu harus disumpah pakai Al-Qur'an. Dia bilang 3 hari lagi mau berangkat, Pak Ustadz minta tolong dong. Akhirnya kita jadi menteri agama begini. Gini. Saya bersumpah atas nama ini akan bekerja dengan baik. Ceweknya yang giniin videoin. Kita yang beginiin sama saksi teman kita 2 orang. Jadi masuk Iya kita bilang, aduh ada aja job deh apaan. Oh jadi Iya. nyumpahin orang. Bener, iya. job itu. Iya. Iya. Saksi bro. Iya. Tapi ya unik juga ya, walaupun bosnya itu orang non muslim, kok saya percaya orang Islam kalau disumpah gitu pasti takut katanya gitu. Iya. Ya udah akhirnya gue terima job kayak gitu. Orang udah saya pernah sumpah pocong ya Isya? Enggak pernah. Enggak pernah. Sumpah pocong tuh gua aja enggak tahu beneran ada apa enggak sih Tat? Sumpah pocong. Sumpah tuh pocong sebenarnya? kalau dalam syariat Islam sih nggak ada ya kayak gitu-gitu. Yang ada tuh namanya mubahala. Mubahala tuh apa tuh? Mubahala tuh kayak sumpah serapayo
lu berdua nih sama gue, bertiga nih ngucap tuh, ada tuh satu mubahala, ada satu lagi apa ya tuh gue lupa ya. Pokoknya kita saling sumpah nih, kalau misalkan 3 kali bersumpah atas nama Allah, habis itu kalau memang saya berbohong berdusta atas perkara ini, naudzubillah, laknat akan datang kepada saya. Nah itu berdua tuh kayak begitu, 2 orang, itu ada kayak begitu Islam, ada di Al-Quran. Dan pernah kejadian akhirnya ada yang kena laknat. Nah dulu kan awal ceritanya mubahala itu Nabi SAW ditanya, engkau nih seorang Nabi apa bukan, sebenarnya kayak gitu. Oh ngeraguin, ya udah. Kalau kamu ngeraguin saya, ayo kita bikin sumpah mubahala di tengah padang pasir. Nabi cuma bawa anaknya beliau, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berlima. Yang orang, kalau nggak salah orang Yahudi sama orang Nasrani kalau nggak salah deh, ngumpul di tengah gitu, ayo kita sumpah. Itu baru mau mulai sumpahnya, langit itu udah kebagi 2 begini. Yang tempat Nabi terang, yang sini gelap. Langsung gak jadi, mereka pada pulang. Udah Langsung kelihatan langsung. Iya begitu, langsung Dari niat digelapin tuh sama Allah tuh. Langsung mereka nggak jadi. Udah takut mereka itu. Karena kan tanda-tandanya udah ada iya, tuh. makanya kan waktu Nabi SAW tuh dakwah ke Taif, orang-orang ada beberapa orang Taif bilang, gue nggak mau dengerin lo kenapa? Karena kalau lo bohong ya ngapain gue dengerin pembohong. Nah kalau lo seorang Nabi beneran dan gue nggak mau dengerin, tak gue kualat gitu. Benar. Jadi dia milih nggak mau dengerin, ngejauh aja dia gitu. Iya. Karena saking takut, karena kalau gue tahu kalau lo ternyata Nabi beneran, nggak gue dengerin nih, gue kualat. Kalau lu tukang bohong ya ngapain gue dengerin lo gitu. Benar. Ada sebagian orang Taif waktu itu ngomongnya gitu jadinya. Tapi kan sekarang nih kayaknya nggak tahu ya, udah banyak banget orang yang berani sumpah tapi ngelanggar sumpahnya tuh. Nggak Iya, boleh. bahkan Itu ada Allah kafarohnya, nggak boleh itu dosa. Orang suka ngomong wallah aja itu nggak boleh terlalu sering, nanti orang jadi kebiasaan, jadi nanti nggak mudah berbohong. Ngentengin jadi. Iya, jadi ngenteng nggak boleh. Orang ngomong demi Allah tuh harus bener-bener sesuatu yang sakral gitu. Dan ngomong demi Allah tuh nggak boleh disambungin kalau demi Allah demi Rasulullah, nggak boleh. Kalimat sumpah tuh cuma wallahi, bilahi atau tallahi. Demi Allah harus pokoknya Allah aja, nggak boleh ada Rasulullahnya kayak gitu. Wallahi, bilahi atau tallahi. Udah itu aja. Ya, dia sampai lengkap gitu untuk orang percaya banget tuh. Iya, baru tahu juga kalau misalkan. Tapi kalau orang udah sering ngucapin demi Allah kayak gitu, biasanya sih ragu itu kalau dia bener apa enggak. Tapi kalau orang jarang ngucap itu, dia ngomong demi Allah. Itu udah pasti dia karena benar. sakral ya tadi lagi-lagi. Karena sakral, dia nggak mau mudah untuk mengucapkan itu. Ini sembari nanya-nanya aja tuh, kan ada tuh tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dari warga suci? Iya, dari warga suci. Ada pertanyaan warga suci? Ada. Apa? Ya Bang, ya, enak kan begini kan? Nah iya tuh. Apa tuh? Ini nih. Itu lu baca, lu kagak kelihatan. Rehan Dari Rehan Ankafa, betul. Rehan Ankafa katanya apa hukumnya buka puasa bareng pacar, Ustaz? Nah nih, agak janggal nih. Dari warga suci nih Apa pertanyaannya. hukumnya buka puasa bareng pacar? Ada yang digocek juga, katanya dia pacaran subuh di blok, maghrib buka lagi bloknya katanya gitu. Oh, itu rulesnya. Iya, ada begitu ngegocek. Yang penting kita nggak ada hubungan nih pas lagi selama ibadah. puasa maaf ya kita nggak pacaran dulu. Ya jadi subuh, pas udah azan subuh di blok tuh ceweknya tuh. Ntar maghrib, halo kita balikan lagi gitu. Iya. Orang kayak sebelum Ada aja tuh begitu kayak orang sebelum ngegocek. imsak, yang bentar lagi imsak, wah, ya udah imsak. Gitu. Ya Allah, heboh banget ya. Iya. Heboh banget ya. Nah kalau misalkan hukumnya buka puasa bareng pacar, itu kalau bisa di rumah pacarnya dong sama orang tuanya. Kita kalau namanya laki-laki harus gentle ya. Gitu. Oh. Teh. Kayak Ate nih kemarin nyamperin pasti kan mertua. Saya mau nikahin. Gue bawa martabak sama harkatnya malah. Harkat dan martabak. Langsung. Itu gentle. Dan gue mengakunya adalah teman dekat ya, nggak pacar. Karena takut menyakiti hati orang tuanya. Benar. Masya Allah. Udah komput berapa hari lu? Nyari kata-kata ini. Kalau lu gimana sama pacar lu? Kalau gue langsung datang ke rumah saat. Ya, dia ke Bandung mulu Karena kan. gue ke Bandung dan gue kenal sama pacar gue tuh langsung ketemu orang tuanya pertama kali untuk kenal sama si cewek ini. Oh hebat. Ya Emang begitu, izin laki-laki ajak harus main. begitu. Nah, pas nongkrong ngajak mainnya gitu. nginep 2 hari masalahnya. Mulutnya, sumpah nih. Oh, enggak? Lentur banget bibir lu. 2 hari sumpah. apa berapa? Kak, 3. Enggak. Ini buat komedi-komedi aja. Komedi-komedi aja gitu. Tadi orang mas serius. Kagak, jangan gitu. Jadi gimana tuh Cat? Jadi Cat, selain Iya, itu. kalau bisa ya buka. Kalau mau usah buka ya. bareng, ya datang ke sama orang tuanya harus lihat gitu. Kan kata Nabi SAW, jangan berduaan sama yang bukan mahram. Nanti yang ketiga adalah Rais.
Kenceng banget lo. Kenceng banget. Kenceng banget lo. Asik ya. Oh, berarti intinya kalau mau kayak gitu datang langsung ke orang tuanya. Iya, datang ke orang Di tuanya. rumahnya langsung ya. Iya. Bersama sama yang halal lah intinya. Iya, begitu. benar. Nah ini ada lagi Tat, kalau puasa stang motor, stang motor ke warteg sendiri gimana? Jadi kita lagi jalan, mampir. Iya, aduh. Enggak ya. Pertanyaannya ini kan kalau puasa stang motor ke warteg sendiri, stangnya doang lu nyetak. Ya kaget mbak-mbaknya kan, karo apa masih? Karopo stangnya. Ini dari Sang Abe. Nah, kan kadang-kadang kita niatnya emang puasa tapi kegoda mulu kok. Aduh. Apalagi anak pelanggan jangan tengok kiri. Kan kita jadi nengok kan. Nengok set. Tapi Iya. kalau Sekalinya muter balik, jangan nengok kiri. Dia muter ke sini. Iya, tetap ke kiri. Tapi kita sangka baik aja kalau ada orang stangnya belok sendiri ke warteg. Kali aja dia beliin makanan buat ibunya yang lagi head, lagi berhalangan. tuh. Buat istrinya atau kakaknya. Kali aja begitu, husnuzon aja. Cuma ya perlu dilihat juga bibirnya kering baru basah. Itu perlu dilihat juga. Takutnya dia beli makanan nih untuk ibu. Udah jelas untuk ibunya, tapi ada rokoknya di situ. Lu ibu gua. Tapi begini. Nggak boleh. Untuk ibu gua kok kata dia. Iya, jangan seuzon juga lah. Berarti harus husnuzon. Itu. Kecuali yang mampir beneran udah gitu-gitu udah jelas itu. Gak boleh ya, intinya mah itu kan jatuhnya batal kan. Bener. Nggak bisa jadi alasan. Ada lagi nih, Tal. Katanya hukumnya habis doa pas kajian teriak bab zam. Apa Pak Ustaz? Anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu ya. Iya. Ikut-ikut bahasa-bahasanya Bang Riko. Iya. Oh, gimana tuh dari Miki Maulana. Miki Maulana. Kalau di antara sebab terkabulnya doa itu adalah mengucapkan amin. Amin. Bukan bab, masa Robbana atina fid dunya hasanah bab. nggak boleh. Itu nggak Nggak boleh. masuk. Nggak boleh. Robbana atina fid dunya hasanah amin wa fil akhirati hasanah amin wa qina azabannar amin gitu. Harus amin di Harus akhirnya. amin. Bener. Karena doa. Ada pertanyaan yang di kepala gue masih mengganjel nih. Sebenarnya Soal cewek nih. bukan soal cewek, Teh. Kagak soal cewek. Ini kan kayaknya nggak tahu nih, dunia kayaknya lagi panas-panasnya nih. Heeh. Ini apa? Dajjal tuh udah ada belum sih, Sat? Sebenarnya? Setuju. Nggak, Dan nanya. bentukannya itu kayak apa sih, Tat? Iya. Panas dalam artian maksudnya lagi banyak bergejolak nih. Bergejolak perang, apapun, kayak iya gitu semua kan. lagi heboh nih, bener nih. Ya memang di antara salah satu tanda mau datangnya kiamat itu memang turunnya Dajjal salah satu. Ya. Nah, pernah dalam salah satu riwayat itu ada sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari. Dia itu yang bikin sistem pencahayaan dulu di Masjid Nabawi pada tahun 6 Hijriah kalau nggak salah itu. Nah, Tamim Ad-Dari itu dalam suatu dia goswa di perjalanan dia berdakwah atau jihad fisabilillah itu, dia naik perahu, tiba di satu pulau, tiba-tiba dia ngelihat satu sosok makhluk yang dirantai gitu. Yang matanya satu, cuma terlihat satu apa kalimatnya gitu antara matanya satu itu, terus jidat ada tulisan kafaro dan ketika dia pulang ke Madinah ketemu Nabi SAW, dia ceritakan dan Nabi bilang itu Dajjal gitu, dan itu tandanya itu Dajjal itu masih dirantai dalam salah satu riwayat. Namun riwayat-riwayat yang lain ada mengatakan bahwa Dajjal ini bisa berarti suatu sistem atau bisa berarti Dajjal itu adalah sebuah isme, sebuah ajaran kayak begitu. Nah, tapi kalau menurut si jalur ceritanya Tamim Ad-Dari itu, dia memang ngelihat dan anehnya, uniknya dia nggak bisa tahu nama tempat itu apa. Waktu Pada saat pulau yang melihat. itu, iya. Waktu pulau itu, dan ketika dia cerita sama Nabi mengiyakan, bilang emang bener itu Dajjal katanya. Jadi gitu. jadi dia sosok, sistem atau teknologi ya ini ya. Tapi yang paling penting ketika dia nanti turun, itu kan dia akan menguasai bumi itu kurang lebih kalau nggak salah 40 hari. Tapi seakan-akan 40 tahun. Rasanya. Iya. Iya. Karena apa? Ekonomi dipegang sama dia. Kekuasaan semua. Istilahnya, lu kalau nggak ikut gua, ekonomi lu nggak akan bisa megang ekonomi. Oke. Lu kalau nggak ikut pemerintahan gua, lu nggak bisa ngatur negara lu. Semuanya pokoknya dikuasain sama Dia dia. udah mengerucut nih ya. Iya udah kayak kesebut satu nama nih. Kayak kesebut satu nama. Oke, ekonomi, pemerintahan. Terus apa lagi, Tat? Terus pokoknya segala macam itu unsur kehidupan manusia itu dikuasain sama dia. Nah, bahkan orang kan Nabi, para sahabat tuh kan nanya, ya Rasul, terus gimana tuh orang-orang beriman waktu itu hidupnya dengan apa? Dengan berzikir aja makannya.
Kan kalau dipikir-pikir ya, kalau Nabi cerita gini, kok kayaknya nggak masuk akal ya. Orang masa makan pakai zikir gitu. Lo tau nggak kejadian yang kemarin ketimpa pondok pesantren yang banyak meninggal? Iya, tahu. Ada satu anak yang selamat 5 hari atau 7 hari tuh kurang lebih. 3, 5, ketimpa 7 hari ya kan. Dia nggak makan-makan. Pas ditanya makan apa, dia berzikir aja. Dari situ pas dia cerita begitu gue semakin yakin, oh gila masuk akal berarti yang dibilang Nabi bener. Pasti itu. Lihat aja googling aja tuh anak tuh yang bertahan. Buktinya ada dan dia bisa bertahan hidup. Bener, Gitu dengan apa? Dan itu berarti membuktikan bahwa beneran dibilang Nabi orang bisa bertahan hidup dengan berzikir. Jadi seminggu ke depan nggak usah gorengan, jauhin dulu ya kan. Kalau misalkan lapar 7 hari jangan. Kalau anak zaman sekarang kalau lapar kan bukan zikir, dia ngutang. Kita yang repot. Alhamdulillah aja kalau tadi udah makan belum? Alhamdulillah gitu. Tahu lah apa air Sambil mata nangis ya. netes juga. Alhamdulillah. Tapi itu anak itu membuktikan oh ya benar. Terus kan diceritain lagi di kitab Riyadhus Shalihin tuh dia tuh nggak bisa datang ke 2 kota suci. Mekah, Madinah nggak bisa masuk. Si Dajjal ini? Dajjal Nggak ini. bisa ya dia. Dia tuh bikin satu pertunjukan pas mau masuk di perbatasan kota Madinah, dipanggil satu orang pemuda itu. Satu orang pemuda di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu diceritain. Dibilang, kamu mau ngakuin saya Tuhan nggak? Enggak, saya nggak bakal ngakuin. Karena dilihat dari, dia tahu nih, karena dia pernah belajar ilmu agama, lihat ciri-cirinya Dajjal. Di jidatnya ada tulisan kafaro, gitu kan, matanya 1. Terus akhirnya sama Dajjal dibelah tuh tubuhnya tuh. Dibelah menjadi 2, habis itu dihidupin lagi sama Dajjal. Balik lagi semua, saya Tuhan kan, karena Tuhan sifatnya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Tapi pemuda ini malah bilang, ya justru saya semakin yakin, ini pernah diceritakan kisah ini, kata dia gitu. Akhirnya dia nggak kuat, akhirnya nama Nabi Isa dikejar-kejar Dajjal. Nanti kan yang membunuh Dajjal itu kan Nabi Isa. Nanti Nabi Isa turun lagi. Umurnya itu kurang lebih Nabi Isa itu 30-33 tahun ketika turun. Apa lu mikir lu? Jangan. Enggak. Lu tadi mikir lu gua 26, 27. Gak ada ke gua. Berarti Dajjal tuh nggak bisa masuk Mekah. Kota Mekah Madinah nggak bisa Berarti dia nggak bisa konten yang eskalator itu ya? Iya nggak bisa. Ya kan itu viral banget. Iya. Makanya Nggak kepikiran bisa di Bukit konten. Handaman yang begini Iya, tuh. wih, Yang Bukit gitu. Zam-Zam Tower, Iya. Tower tuh nggak bisa Cari dia. itu. Yang biasa tuh turun nengok. Iya gitu, bener. Nggak Lagi bisa menuju dia. saya. Nggak Nggak bisa boleh ketemu si Arab Prabowo boleh, Jokowi boleh, nggak bisa ketemu tuh dia tuh. Ada ubur-ubur ikan lele, Iya. Dajjal mampir le, gak boleh. Nah, kesian dia. Kasihan dia lo Dajjal. Tapi boleh nggak kayak gini? Kenapa? Kayak misalnya tongkrongan-tongkrongan tuh kalau ngomongin Dajjal tuh suka, kasihan dia lo Dajjal gitu. Iya memang Nggak apa-apa, kalau gitu-gitu. terlihat tuh memang seperti ini, tapi setiap orang yang tahu ceritanya nanti hidup di zaman itu zaman hidupnya tuh mengerikan banget. Mengerikan memang. malah ya. Karena pilihannya cuma satu, kalau kita nggak ikut dia, itu kita survive hidupnya gila-gilaan gitu. Oh, Masalahnya pilihannya semua ya, gambling kehidupan ya? iya kayak misalkan semua perekonomian lo, tabungan lo semua tuh dalam kontrol dia semua. Bisa gitu ya. Gimana ceritanya? Kalau di coba? zaman sekarang kemungkinan nggak? Kalau di zaman sekarang Ya, ada yang mengontrol kita kayak gitu. tanda-tandanya sih udah ada ya. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Data-data kita gitu-gitu ya. Iya gitu segala macem. Mulai mengerucut nih, Tat. Iya, mulai kayak siapa ya? Iya gitu. Bahaya lah bahaya. Kan aja nggak tahu Dajjal ada apa nggak, tapi udah susah kayaknya hidup ya. Iya kalau benar. dia Nggak usah jauh-jauh begitu ya kan. Influencer nggak ada kerjaan, akhirnya ikut nih Zat, biar dapat kerjaan Iya. nih ikut milih gitu kan gitu segala macam. Betul, jadi buzzer ya. Nah itu baru Iya, yang ini, belum yang Dajjal nanti. kan. Aduh, itu kayak mana tuh, perlu ada buzzer nggak tuh masuk ikut Dajjal? Iya, kalau angkanya masuk kali ya. Iya apalagi kalau diiming-imingin angkanya gede kan. Semuanya manis semua tuh Manis jempolnya. Sama temen berantem. Begitu aja. Bagi-bagi proyek Dajjal ya kan. Ya Allah. Apa? Bukan lo. Gak ada, gue mah nolak semuanya. Wede, karena Semua kecil. Masa Dajjal ngirim quotation. Iya. Tapi bisa bilang, Iya. sono 2 kali pos. Apa lagi nih, pertanyaan dari Dias Zezra. Bang Jo, kalau mau ambil uang ke ATM tapi kartunya ketelan, itu puasanya kita batal nggak? Apa sih? Kan ATM-nya yang batal. Yang membatalkan puasa adalah apabila kita menelan sesuatu di mulut. Mulut kita bukan mulut ATM. Maaf Tapi nih. bisa jadi loh kejadiannya begitu. Jangan ambil uang ATM. Masuk.
Ketelennya bukan lu kenelen. Itu tuh, uang KTM tapi kartunya ketelen. Itu puasa kita batal nggak? Oh beres, Batal iya dong. kali Sat, maksudnya itu kali. Ini lagi ngomongin David Copperfield kali ini dia nih. Pesulap ya, pesulap. Iya, nih, iya. Ngomongin David Copperfield kali ini dia nih. Bisa jadi loh dia. Sampai sekarang dia masih ketelen tuh, jadi ngetik doang. Ada aja orangnya lagi, ada lagi. Ada lagi nih, dari Bagas Maulana. Kalau istri lagi hamil nggak kuat puasa, gantinya kodok, fidyah, atau pakai pay letter boleh? Lagi hamil. Lagi hamil. Nggak kuat puasa, jadi dia nggak puasa tuh. Gantinya fidyah kodok. Dia puasa, dia harus konsultasi dulu sama dokter. Oke. Kalau misalkan dia khawatir akan bayinya, misalkan ada yang khawatirnya akan dirinya sendiri, itu ada klasifikasinya nanti. Khawatir akan diri sendiri, khawatir akan bayinya aja, atau khawatir akan dirinya dan bayinya. Bayinya, Itu beda-beda. Ada yang kodo, ada yang fidyah, ada yang kodo sama fidyah. Nah itu tergantung. Itu bedanya apa dulu, Tat? Kodok itu apa, Tat? Iya. Tanya, kodo tuh ganti nanti. Ganti nanti. Habis, ya, kalau fidyah tuh kan memberi makan orang miskin. Oh iya, benar. Sesuai dengan makanan yang biasa kita makan gitu. Atau pakai beras juga boleh. Nah, tapi kalau misalkan kita harus tanya dulu tapi ke dokter, ini kira-kira yang saya nih khawatirnya terhadap apa ya? Terhadap bayinya aja, terhadap bayi dan anak, atau terhadap sayanya aja. Nah itu nanti karena klasifikasinya beda. Setelah tahu jawabannya, baru nanti konsultasi ke ulama, ke ustadz gitu. Bagusnya gimana? Tergantung ya semuanya Iya. berarti ya. Nah, kalau yang pay situasinya. letter tadi karena apa tuh? Iya. Kalau gantinya pakai pay letter. Tadi ada yang panggil, masa pay letter sih? Iya. Kayak nggak masuk akal. Kalau kayak gitu ya enak yang orang kaya ya. Iya. gampang. Ganti ibadah dengan puasa ganti uang. pakai pay letter. Semua pakai duit nggak boleh. Iya, sedangkan puasa ibadah kan buat siapa aja. Iya. Semuanya sama manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Heeh. Iya. Ulah main-mainin agama aja kalian itu. Iya, jangan kayak gitu. Tapi Ustadz, misalkan nih, nggak tahu nih pertanyaan kosong gua aja nih. Kalau misalkan orang yang non muslim ikut puasa, dia dapat apa ya tuh Ustadz? Kan syarat sah puasa itu kan pertama Islam. Iya. Terus yang kedua balik. Heeh. Balik tuh arti kalau kita laki-laki umumnya ya bahasa umumnya aja mimpi basah Mimpi basah. pertama Iya. kali. Baik mau otomatis sampai sistem manual pokoknya Itu termasuk ya, Tat? termasuk juga. Kalau Pokoknya kalau udah manual? keluar manual juga termasuk. Karena kan juga. takutnya ada yang pelupa ya, dia pernah mimpi apa enggak ya. Kok lama banget, telat banget nih mimpinya. Digas sama dia. Langsung dia ke Iya, ini. metiknya kok lama ya. Hybrid aja dah gitu. Hybrid aja sendiri aja dah gua dah. Gitu. Nah pokoknya terus kalau perempuan itu biasanya ada kisaran umur 9 tahun gitu atau minimal tuh kayak seperti dia pertama kali head kayak gitu. Tapi belum tentu juga kalau ada orang yang ternyata headnya bisa telat juga. Iya, telat juga. Ya kan? Pertama kali headnya. Nah itu nanti ada klasifikasinya lagi dilihat dari tanda-tandanya wanita tersebut. Iya. Head kan kadang telat, kadang ngindar juga kan. Kenapa itu? Head? Wede. Asik lah gitu-gitu aja. Jago dia, gitu-gitu jago dia. Mainannya. Lininya dia emang, lininya dia. Lininya dia. Iya. Kita tinggal umpan biar dia yang makan. Iya. Nah, akhirnya jadi kayak mana non muslim nggak apa-apa ikut tapi nggak apa-apa sih lah nggak tahu karena mau nih ikut urusan puasa pahalanya iya ya. tapi kalau untuk pahala syarat sah puasa Ya. itu tadi Islam Tadi syaratnya terus balik ya. Emang Tapi kenapa, Is? Nggak, karena banyak kan teman-teman gua yang Oh, karena non-muslim menghargai. juga pada ikut puasa mereka. Itu Respect. puasa apa karena emang lagi irit? Bedain tuh, beda tuh. Kagak tahu ya. Soalnya banyak yang ngikut juga nyobain. Kalau karena bulan puasa kan vibes-nya berasa banget ya. Satu. Iya, benar. Apalagi kayak pengen war takjil. Takjil ikutan tuh mereka tuh. Iya banyak. Dulu gue pernah juga tuh punya bos karpet dulu pernah kerja juga dia orang Hindu puasa juga ternyata udah 6 tahun dia. Puasa dia katanya Puasa Ramadan tuh. puasa iya puasa bulan suci Ramadan tuh dia puasa. Katanya dia meneliti juga. Kan kemarin ada tuh, gue ngeliat kontennya Habib Ja'far sama salah satu dokter. Ya, dia bilang tuh, ternyata bulan suci Ramadan, bulan puasa itu angka kematian dan angka orang sakit tuh malah menurun, anehnya. Di bulan Katanya puasa. begitu. Nah akhirnya dokter itu bilang, itu ternyata setelah dipikir-pikir, berarti bener juga ya. Sumber daripada penyakit manusia itu sumbernya dari makanan. Ya. Nah Nabi tuh pernah ngomong kayak gitu. Sumber penyakit itu ada di perut. Nah, Di perut. makanan, maka tuh hati-hati. Terhadap apa yang kita makan tuh akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Gitu. Berarti nggak apa-apa yang namanya picky eater ya, Stat ya? Picky eater. Picky eater ada tuh. Pilih-pilih. Pilih-pilih makanan, Iya, nggak sembarangan. biasa yang penting sehat. Kan itu kan salah satu juga perintah Allah untuk makan yang toyib, yang baik. Halalan toyibah yang halal dan toyib yang baik gitu. Iya,
Diet karbu nih, diet karbu. Karbo, kalau karbo motor. Tapi lu makan karbu nggak? Karbo kagak karbo. Ya udah diet karbu namanya. Kalau Bukan makan diet, karbu. kalau diet tuh kayak lu pernah konsumsi dan lu kurangin, nah tuh diet. Nah, lu pernah nggak makan Kagak karbu? pernah tunggu tampar, bener. Lagi puasa. Tapi Diet Ate dulu karbu. kayak waktu awal nongol TV kayaknya gemuk banget tuh. Iya, Turun diet berapa karbu. ini? Gua nggak makan karbu lagi. Itu. Diet, alhamdulillah. Berapa turun berapa? Turun Ate udah 13 kilo. Oh iya, Tapi bener pas kan udah dulu nikah agak jadi gemuk nambah nih. 2 kilo lagi. Bahagia. Masak mulu istri. Itulah. Apapun bener. harus dimakan. Alhamdulillah Kalau nggak ya. mau ngambek dipunggungin, Tat. Iya. Kalau nggak dimakan dipunggungin. Kayak Kan di gua virgin bingung kan. gitu ya. Iya, akhirnya gua kerokin punggungnya. Masuk lagi, masuk lagi. Gitu aja kita. Emang lininya. Lininya dia emang, iya. Nah, tadi kan non muslim yang ikut puasa kita nggak tahu pahalanya. Kalau yang ikut war takjil, Apa hukumnya, ini Tat? kan urusannya masalahnya kita kan yang berpuasa pengen banyak, Iya, tapi ini kok habis. istilahnya apa? Eventnya kita nih. Iya, Kan event kita kenapa Nah, diganggu? justru itu membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad tuh rezekinya orang-orang Islam di bulan suci Ramadan tuh dilipat gandakan. Masya Allah, iya Makanya benar. orang dagang apaan aja tuh laku di bulan puasa. Betul. Mau dagang apaan aja boleh, asal jangan dagang agama. Itu dia. Banyak itu. Masuk gak tuh? Masuk gitu. Nah, itu jadi itu highlight. Clipper. Clipper itu dapet. Nah, itu membuktikan bahwa orang dagang apaan aja tuh. Sampai-sampai jokes-jokes orang-orang Betawi katanya, lo lihat no biji salak di bulan lain keras, bulan puasa lembek katanya gitu, ya kan? Saking berkahnya tuh katanya gitu kan. Nah iya pokoknya berkah apa, orang jualan apaan aja Masya Allah laku. Itu membuktikan bahwa memang kadang-kadang ngejual takjil juga kadang-kadang orang non-muslim loh. Oh iya, banyak. iya. Ada beberapa orang non-muslim juga. Kayak tiba-tiba depan rumah. Iya ada benar. udah. Dia Rumah gedong biasanya juga Iya. masih jualan. dia merasakan benar keberkahan tuh bulan suci Ramadan gitu. Jadi makin banyak sebenarnya yang jualan takjilnya. Apalagi di Emang- daerah Ben Hill. Wow, Oh, Ben semua. Hill. Semuanya penjual, nggak ada yang beli. Jadi sampai malam kayak, ini pada dagang Apa ya? semuanya. Orang lewat ya, bakwan nggak saya punya tombol sebelah gitu. Bakwan gue seger ya, enggak gue udah letoy tapi tetep. Iya. Kita barter aja mau. Iya, akhirnya. barter. Ya Allah. Kalau yang penting tuh war takjilnya keliling aja muter, jadi nggak Iya. bakal kehabisan juga. Benar. Bener, dan merata. Merata. Tapi kalau hukumnya orang yang kan gara-gara ya mungkin tadi berkahnya kali. Cuman kadang ada ini saat orang yang jualan takjil, dia nggak biasa masak tiba-tiba masak gitu. Kadang-kadang bakwannya bakwan loteng tuh. Oh, kalau jadi bakwan dia tuh nggak loteng. pernah, itu cuman event itu doang nih. Iya, nah kalau misalnya kita makan ngeluh, ini nggak enak nih gimana sih? Kan kita udah beli, udah Waduh. hak kita nggak sih itu? Iya. Iya benar hak kita, tapi maksudnya jangan sampai menyakiti perasaan dia. Kalau mau ngomong kita langsung depan orangnya. Iya, kalau gitu. Makanan macam apa ini? Iya. Gitu. Jangan. Iya, kayak Chef Juna gitu. Iya, langsung. gitu. Kamu eliminasi ya, nggak bisa. Jangan dong. Mulai besok kamu nggak boleh buka toko di sini. Bu, Iya. kita beli lagi sambil kita nasihatin, Bu, boleh nggak saya izin untuk kasih Kritik ya? masukan Kritik. gitu. Langsung dia ngeluarin kotak ini kata Iya, gitu. kritik. Dari pacaran. Iya, langsung bilang, ya kayaknya bawahnya mungkin agak kurang mateng ya Bu, apa gimana Bakwannya gitu. agak dua jadi bakwan get one. Kan Iya. itu bisa ya Bu ya. Jadi Masuk lagi. dinilai mulu. Jangan dinilai. Lanjut. Enjoy. Enjoy. Oh, yang penting jangan menyakiti. Iya, jangan nyakiti perasaan Iya. orang lain karena salah satu termasuk dosa besar tuh menyakiti perasaan orang lain itu termasuk dosa besar itu. Jangan kalau bisa. Iya benar. Jadi pembelajaran tuh. Karena sekarang juga banyak banget nih, Sat. Nah, hukumnya orang yang dia puasa tapi ngajak mokel, Sat. Suka ngompor-ngomporin mokel. So ngompor-ngomporin mokel ya. Iya. Justru kita harus nasihatin balik sama dia. Karena kalau kita nggak nasihatin balik dia, kita yang bakal kena tuh ajakan dia tuh. Iya. Kasih tahu lu kalau seandainya nanti pas lu lagi megang sendok sama garpu Toto. Kalau mati gimana lu? Takut-takutin kayak gitu. takutin. Takutin lu gimana? Tiba-tiba. Lu mau lu mati dalam keadaan ngadol puasa? Takut-takutin. Masa begini di kain kafan? Kan azab tukang mokel. Iya, Azab mokel. Waduh, Garpu dan masuk sendok di tadi dalam mas. sinetron TV itu ya. Ada tuh lanjut. Iya. Pas baru ditarik kayak iya. Nggak bisa. Iya, itu nggak bisa. Kan azab-azab banyak. Azab tidak bisa sedekap gara-gara mokel di Iya, bulan Ramadan. bisa. itu. Jangan nggak boleh mokel-mokel. Nggak Azab boleh. jualan petasan aja itu kuburannya meriah katanya kan gimana? Apaan? Dalam kubur. Dar. Ada nggak bunyi cuma berasap ya? Tatan kentut. Aduh ya Allah, Aduh, ya ada aja ampun. ada orang. Nah,
Nih sekarang ngobrol soal ini. Kemarin kan Bang Wanco cerita. Oh iya, Bang Anja Dia mau mampir. umroh. Benar. Nah kemarin tuh agak kegocek dia sama kita. Gimana? Dia ngomong gue sebelum umroh 40 harinya sebelum umroh gue berhenti minum. Wih, Ngebaterainya stop dulu nggak deh. dehidrasi tuh. Bukan minum ini gitu kan. Yang kita tahu adalah dia setelah lebaran tuh umrohnya. Jadi dia mikirin pas sebelum umroh. Sebelum puasanya dia nggak mikirin nih. Waktunya. Jadi dia sebelum puasa H-1 gue baru berhenti. Nah pas umroh ini bareng Ustadz juga nggak? Enggak, sebenarnya waktu itu niatnya emang bareng, tapi gue waktu itu udah duluan. Per kemarin sih alhamdulillah dari Green Boys pas Green Boys Ramadan kemarin sampai Green Boys Ramadan ke ini, alhamdulillah masya Allah gue udah 4 kali tuh bolak-balik ke Arab tuh. Alhamdulillah. Umroh 3 kali, yang satu nonton bola tuh. Oh ini sama ini. Sama Riko. Sama Riko. Iya, yang dibilang nih jujur nih janggal nih ke Arab nggak umroh katanya. Iya, dia ke Arab nggak Nonton umroh bola, tuh janggal nonton sih. Iya, orang mah kalau ke Arab masih umroh sekarang. Kayak Iya. ke Bali nggak ke pantai. Iya benar. Nge-mall gitu. Tapi ya enak nonton bola di sana seru gitu. Seru dan ya? Udah kan yang kita tahu tuh kan Arab kan stigmanya kan agama banget, Iya. kolot gitu ya. Mereka udah terbuka kok. Orang kemarin ada Smackdown di sana. Smackdown. Tapi ada. tertutup. Enggak juga, tetap Terbuka juga. Smackdown biasa, Smackdown biasa. Cuman komentatornya yang Arab banget ya. Iya. Hei coba enggak, gitu. Nor. Ya, la. Tidak. Oh iya seru ya. Seru ya. Ada Smackdown, Justin Bieber udah di sana, udah pernah manggung di sana. Terus turnamen-turnamen dunia e-sport tuh udah di sana, di Riyadh juga. Kan Riyadh kan ibu kotanya Saudi kan, jadi Iya, dia kan iya. kota buat entertain lah, bola kayak gitu. Nah itu salah satu kan pemain-pemain dunia udah mulai banyak berdatangan kan Betul, ke di sana sana kan. semua ya. Iya. Kita bahas tentang umroh aja, kan udah 3 kali Tat. Iya. Suasana dah Tat di sana Bener. Tat. Siapa tahu tergerak nih. Siapa tahu ada panggilan, ada Panggilan. rezekinya kita ke sono. Sebenarnya jangankan orang muslim ya, siapapun fitrahnya dia manusia, dia kalau ngeliat Ka'bah pasti nangis dia. Otomatis tuh Tat. Pasti otomatis. Itu kayak memang udah fitrahnya. Orang para nabi kan semuanya berhaji kan. Iya. Para nabi itu kecuali 2 nabi itu, Nabi Ilyas sama Nabi siapa ya? Satu lagi tuh. Pokoknya semua nabi itu berhaji dan berdoa di situ. Dan Nabi Ibrahim kan waktu Ka'bah dibangun pondasinya, bangunannya kan dia kan manggil seluruh manusia sama Allah perintahin. Sekarang kamu panggil seluruh manusia. Gimana mau manggil orang nggak ada siapa-siapa? Udah kamu panggil aja nanti kata Allah. Allah nanti saya akan datangkan seluruh manusia dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Ya udah. Makanya kita tuh salah satu menghormati Nabi Ibrahim kan, makom Nabi Ibrahim kan ada tuh di situ tuh, nanti di depan Ka'bah itu. Pasti sih nangis. Pas kita lagi ziarah Nabi Muhammad SAW juga. Itu setelah kita tahu ceritanya atau emang otomatis saja tuh? Otomatis aja kayak Hati ya yang Ya, gerak. kayak kita kan orang Islam sering diceritain tentang akhlaknya Ya, Nabi ya. Muhammad dan Ya. segala macam. Kita ngelihat di depan Dari mata deket. kita nih. Depan mata kita nih. Ya kan ada jasadnya beliau gitu. Kan nggak hampir setiap nabi tuh semua jasadnya tempat makamnya itu kan dirahasiain. Iya. Rata-rata tuh dirahasiain. Yang bener-bener tuh makam nabi itu yang bener-bener kelihatan tuh Nabi Hud di Yaman tuh sama Nabi Muhammad di Madinah. Kelihatan Rata-rata hampir setiap nabi itu disembunyiin gitu. Nggak ada yang tahu di mana biar nggak dikultusin sama makam-makamnya. manusia. Iya sih, Karena takutnya- iya sekarang banyak takutnya banget ya begitu. Sat ya. Betul. Yang mengkultuskan Bener. makam-makam. Nah takutnya kalau ada makamnya Nabi Yusuf kan gitu, banyak Waduh. ember recehan depan-depan Ah, begini. itu Iya, dia main tuh. ganteng, main ganteng. Iya begini, Datang, bapak-bapak orang akamsinya begitu kan. Iya, warlocknya ngecek-ngecek udah begini. ngecek-ngecek buat benerin jalan. Nah, bilang gitu. Udah banyak. Tapi itu yang mana, daerah mana itu? Ada teh kayak gitu-gitu biasa pemuda sekitar. Ada aja itu. Iya, pemuda-pemuda Dikultuskan. sekitar. Makanya sembunyiin ya, Tat ya. Iya benar. Tapi Tat, ada ini nggak cerita-cerita yang nggak tahu Ustadz dengar dari orang-orang terdekat soal kan katanya ada orang yang kalau misalkan ke sana apa sih namanya hukumannya? Iya kayak Kalau dibalas misalkan gitu. Itu dibalas, langsung dibalas. aja. Nah ini emang ini salah satu juga ya kebanyakan baca tabloid misteri begini namanya. Iya kan, Dan ini kan cerita begini. kabar kan baik tabloid Nah, misteri tapi emang ada, tapi emang ada cerita gitu. Tapi istilahnya kayak 1 banding 10.000 lah, kayak gitulah. Oh. Kadang-kadang cerita ada juga orang kayak gitu. Ada yang Iya. teman katanya cerita dari atas hotel ngeliat Ka'bah tuh kayak Tanah Abang katanya.
karena hari-hari hidupnya di Tanah Abang gitu. Oh, jadi terbiasa kayak, kelihatan kayak gitu. tiba-tiba mungkin di sana dia nggak betah, pengen balik gitu ke tokonya gitu. Jadi kayak ngeliat Ka'bah tuh kayak Tanah Abang. Dia macam-macam lah gitu. Ada pikiran-pikirannya ke orang-orang gitu kayak mau ngecengin tapi gimana tuh ada iya, tuh. iya ada aja begitu. Hatinya tuh. Itu pasti kita akan diuji lah di sana iya, itu kayak mana ngelihat tuh ya? sesuatu yang kayak bini gue aja. Bini gue tuh kayak gedek sama orang India. Sebelum umroh tuh udah Iya, gedek-gedek aja nih. gedek Pas aja sama orang ketemu India. pas di sana, Samping kanan kiri depan belakang orang India semua. Malah ditemuin di sono Iya, dan jadinya. dia sabar ya pas udah selesai baru cerita tuh sama gue tuh. Baru cerita sama gue. emang di mata dia itu India semuanya jadinya. Iya. Ya ampun diliatin Orang banget. jadi India begitu. Diuji banget tuh diuji. Iya makanya kalau kayak gitu kita niatnya jangan mikir yang jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Gue kayaknya sebelum umroh benci banget gue sama Pevita Pierce dah. Iya. Pevita Pierce semua ntar samping lu. Hayati. Pevita Pierce semua tuh. Iya, diliatin aja ya. Tapi ada dari teman-teman kan Green Boys kan pada mau umroh. Ada ini nggak? Maksud minta usul atau udah konsul-konsul? Iya, paling dia bilang katanya udah deh kita kalau lagi tawaf jauh-jauhan aja deh. Bisa Soalnya ya? takut colek-colekan kan, sering begitu ngeliat yang aneh-aneh ya kan. Iya gini. Gitu lah. Yang nunjuk bibir ya. Iya, nunjuk bibir. Lagi jangan. zikir. Iya. Iya lagi. Ya kan ada aja namanya orang berbagai macam kultur negara, ya kan ada aja namanya kita ya harus terimalah perbedaan yang aneh-aneh sampai segala macam ya itu kan biasa sebenarnya. Iya. Cuma kan kalau ada orang yang emang jahil buat ngebahas gitu. Kayak gue aja pernah nih, subuh-subuh jam setengah tiga lah. Setengah tiga, gue pengen sholat di Masjidil Haram. Itu ada bapak-bapak tuh, bapak-bapak naik ginian, kursi roda kan ada tuh banyak kursi roda begini. Terus ada tuh salah satu pintu gate-nya yang ke lantai 2 tuh kan naik begini. Bapak-bapak didorong gini, gue bilang, pemandangan gue pagi-pagi, pas sebelum subuh ngeliat, gila bapak-bapak udah gini dorong gini, tiba-tiba masa dia lari bisa jalan kata begitu. Tiba-tiba dia kaget gue bilang, wah ngecit nih bapak-bapak nih. Biar dikasih akses khusus kali dia pakai gitu kan. Dia pura-pura. Gue liat, wah gila. Kita udah kasihan tuh Iba tuh. Hebat juga ya bapak-bapak semangat nih buat beribadah gitu segala macem. Mungkin yang ngedorong berat. Dia bisa lari jalan katanya. Gila gitu bilang. Kali dia per baterai. Jadi Kan banyak joki yang kayak begitu di sana. Iya, ada ya. Petugas yang buat itu dorong nemenin. dia fast track gitu dia. Ada jadinya. gitu-gitu nih. Ada bahkan kalau atas kita mau tawaf pakai mobil golf ada di atas. Pakai mobil? Iya. Tapi itu sah. Itu iseng Sah apa? tetap sah kan Nabi kan pernah tawaf pakai dari atas unta kan. Giniin pakai apa namanya pakai Hajar Aswadnya pakai tongkat diginiin. Iya. Jadi sah aja. Nah itu di atas itu pakai mobil golf ya cuma janggal aja sih. iya. Iya jadi. Masa apalagi kita masih muda, Betul. pokoknya yang paling penting tipsnya sebelum umroh sering-seringin deh jalan kaki deh, latihan jalan Jadi terbiasa kaki. ya. Karena tuh kan kalau kita hitung-hitung dari hotel, masuk tawaf 7 kali, terus sa'i 7 kali bolak-balik, tahalul tuh kurang lebih 9 kilo lah. 9 kilo. Totalan itu, total 9 kilo kurang lebih lah. Harus kuat banget tuh. Makanya harus olahraga tuh. Iya, latihan ini aja. Kalau mau latihannya mungkin di Taman Lembang Menteng tau nggak? Kan tengahnya ada danau tuh ya. Anggap aja tuh kayak kabel Muterin gitu, aja tuh. muterin aja gitu. Dan sambil nangis nggak? Pas lagi latihan. Dan tuh gue ngeliat, masa ngeliat itu deh. Ini yang diceritain itu gitu. Kan latihan tuh total. Kagak nyampe total banget, maksudnya iya, serta. geraknya aja jalannya teh. Bertahannya. Sampai nangisnya juga. Masa meresapi banget ya. Iya kan? Iya kan latihan. Nih mau Idul Fitri kan kita ya. Ya, betul. Makna kemenangan saat Idul Fitri bagi Ustadz Jojo seperti ini apa? nih penting nih. Nah, benar. Ini kuas Karena terakhir kan, nih. bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana banyak nasib atau takdir manusia itu dirubah sama Allah. Yang tadinya orang yang hidupnya banyak dosa, banyak hatinya dilembutkan sehingga mudah beribadah dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan dia ke depannya. Makanya banyak kisah-kisah termasuk gue pribadi sendiri, gue merasakan bahwa bulan suci Ramadan tuh mengubah hidup gue secara drastis gitu. Karena kan di situ setiap hari doa-doa dikabulkan. Kan doa tiga doa yang pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama pemimpin yang adil. Mau Pemimpin yang adil sama nih. dia nih. Pemimpin yang adil nih. Pemimpin yang Ustadz. adil. Pantesan nggak kekabul-kabul ya. Ah, pantes. Maksudnya yang di negara Iya, situ. tahu kita semua teh. Pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga tuh musafir, orang sedang dalam perjalanan gitu. Tuh, lu musafir kagak, pemimpin kagak.
Puasa kagak. Gimana mau diri? Padahal kalau tiga-tiganya itu ya seorang pemimpin yang sedang berpuasa di tengah Terus dia- perjalanan berdoa, buat triple kill tuh. Masya Allah itu deh. Pemimpin, Pemimpin, puasa, sedang musafir. perjalanan tapi nggak pakai tato-tatot ya. Iya. Hitungannya belum musafir itu. Bener, sampai dikawal-kawal banget sih, ngapain dikawal-kawal badan lu ringkih. Ya, Sampai dikawal buru-buru segitunya, banget tapi aman. tatot aja. Nah Silau. intinya setiap bulan suci Ramadan itu nanti Allah Subhanahu seperti kita bekerja tuh nanti akan ada bayarannya tuh keridhaan Allah dan kita bakal dihapus kalau kita ternyata naudzubillah nih takdirnya penghuni neraka gara-gara bulan puasa ini dirubah tuh sama Allah jadi penghuni surga gitu. Itu maknanya kemenangan Idul Fitri itu begitu. Jadi keberkahannya bahkan Nabi SAW tuh bilang kalau seandainya umatku tahu ini tentang keutamaan bulan suci Ramadan niscaya dia pengen tiap bulan tuh bulan puasa aja. Ramadan terus. Karena banyak banget ini Iya, ya. Ibaratnya kayak keutamaan. door prize-nya banyak tuh. Berkahnya banyak. Pahala-pahalanya dilipat gandakan sampai Iya. 70 kali lipat. Kayak gitu-gitulah. Jadi luar biasa maka bulan suci Ramadan gitu. Makanya salah satu bentuk tanda orang yang hatinya tuh keras segala macam kalau masuk bulan puasa hatinya sedih. Nah, itu harus bertanya-tanya tuh sama Kenapa diri sendiri. sedih, ya? Ya, Harusnya iya. happy. Harusnya happy, gembira dia gitu. Apalagi ustadz kan jawabnya banyak gitu. Ya, Iya, maksudnya, ustaz jobnya happy banyak lagi. ya apa di bulan puasa. Iya. Apalagi AT, alhamdulillah banyak nih. Alhamdulillah, Iya, karena kan sekali circle-nya udah juga. ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi buat warga suci tetap tonton TKS. Nanti bakal banyak bintang tamu yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol nih di kosan nih. Kita ini kok nih Stad. Iya, Ini kosan AT kamarnya. Itu udah tuh anjing kagak nyambung. Iya. Anjing kagak nyambung, bener kan kagak Iya. nyambung itu. Ya Tata, terima kasih semoga kita Terima kasih. bisa kesempatan umroh bareng. Amin. Ustaz. Iya, Amin, amin, Terima amin. kasih. Makasih banyak, Stad. Terima kasih banyak, Stad. bisa ketemu nih. Ya, Mas. nonton Makasih. terus TKS. Yes.